Dan kita merangkul, karena ini sifatnya untuk Alawiyin, yang kita masih merangkul. Kita merangkul kawan-kawan. Pertama yang kita rangkul tu adalah kita punya keluarga dan kita punya sohib. Kenal kawan kita yang akan dulu, yang kita rangkul, kita yakinkan. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita semuanya itu mendukung kita. Itulah modal awal kita. Modal awal kita tu kita tambah semangat. Kenapa semangat? Karena waktu kita pergi itu kan kita ramai-ramai ini, rombongan, kita rombongan berenam berlima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini bersama podcast Syuban kita menjadi tamu di kediaman salah satu inisiator dari Syuban. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafiki bin Ismail Asegaf. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan bersama narasumber kita. Nah, silakan Mi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam hari ini ada di Syuban dapat silaturahim kepada Al-Fakir di kediaman rumah Al-Fakir sendiri. Selanjutnya Al-Fakir juga mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah datang, sudah silaturahim, duduk bersama, yang dikemandoi oleh Ketua Syuban yaitu Saudara Syarif Ridwan Al-Qadri. Dan selanjutnya ya saya silakanlah untuk bagaimana untuk selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya gimana kabar Ami hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ami udah turut mau menerima kami di kediaman Ami hari ini. Nah, di sini kita mau bincang-bincang santai Mi terkait terbentuknya Syuban. Karena yang kita ketahui bersama, Ami merupakan salah satu inisiator dari berdirinya awal Syuban terbentuk. Nah, Mi, jadi kita nih mau nanya terkait awal terbentuknya Syuban. Nah, awalnya tuh bagaimana Syuban ini sampai bisa terbentuk nih, dan kapan? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, yaitu tentang berdirinya Syuban. Berdirinya Syuban ini kan bukan sesuatu hal yang instan atau kadabra gitu terjadi, enggak. Syuban itu itu berdiri pada tanggal 15 Januari 95. Ya, kalau kita kalkulasikan sekitar 22 tahun ya umur Syuban, dan ini suatu yang sangat fantastis. Karena apa? Karena dulu itu sebelum ada Syuban itu ada namanya kerabat, ada namanya Bani Hashim. Jadi salah satu latar belakang terbentuknya Syuban itu adalah kita ini pernah menghadiri acara keagamaan dan acara kegiatan Bani Hashim zaman-zaman itu. Kita pernah hadir. Cuma selang berapa tahun vakum dan tidak ada sama sekali kegiatan Bani Hashim. Waktu itu Al-Bakir masih SMP ya, masih SMP kelas 1 atau kelas berapa gitu. Masih kecil sekali lah begitu. Jadi melihat
situasi kondisi karena jemaah kita ramai di Pontianak, kita ada keinginan kita ngobrol lah sama saudara Hasan Al-Mutahar di Kampunai. Gimana Beb, kalau kita ini gimana supaya jemaah ini ada organisasi. Bani Hashim ini kan lokal, ormas yang bergerak untuk Alawi tapi lokal sifatnya, bukan ke mana-mana, hanya di Kalbar atau hanya di Pontianak aja. Jadi latar belakang yang pertama itu karena ada keinginan kita ingin menyambung kembali. Jadi ada keinginan kita untuk menyambung kembali silaturahim yang pernah ada tapi hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Bani sendiri waktu itu memang sama saudara Hasan aktif di dunia ormas, ya, aktif di masjid, aktifnya di kegiatan-kegiatan ormas di luar. Jadi dengan adanya sedikit pengetahuan tentang hal ini, maka kita coba komunikasikan. Karena kita berdua ini udah paham gitu dengan urusan ormas ini, udah agak ngerti, kita coba kita pergi ke rumah jamaah kita. Ya waktu itu lebih kurang 6 bulan lah, 6 bulan atau 5 bulan lebih kita komunikasikan karena ini sesuatu hal yang baru yang mesti kita tawarkan. Jadi waktu itu saya sama Hasan itu pergi ke rumah ami-ami kita yang tinggal di Sungai Jawi, di Pontianak Barat dan Pontianak Utara. Karena waktu itu kita ini kalau di timur kita belum begitu kenal. Jadi kita, karena saya kan muasalnya Pontianak Utara, di Siantan tinggalnya. Setelah itu menetap di Pontianak Barat. Jadi hanya 2 wilayah waktu itu yang kita kejar. Ya. Jadi kita ngagak si A, ngagak si B, si C, dan orang-orang yang kita agak ini udah banyak meninggal semua. Jadi kita minta ada yang pro, ada yang kontra, ya biasa lah kan. Ya. Jemaah ini kan karena berkacamatanya dengan sebelumnya kan. Jadi akhirnya ya macam-macam, jangan Beb ente terlalu sibuk. Ini jemaah ini sifatnya hanya sementara aja. Habis itu udah hilang, contohnya ini, contohnya itu, disebutkanlah contohnya segala macam. Karena kita nih darah anak muda, itu tidak mudah nyerah. Kita agak si A, si B, si C, si D, kita agak semua sampai ke Batu Layang, ke utara kita agak, dan terakhir itu kita punya guru. Beliau itu namanya Ami Muhammad bin Toha Segaf almarhum di utara, itu guru kita. Kita minta dapat gimana Mi, dia bilang kita mau membentuk suatu wadah pemuda. Beliau welcome, Masya Allah beliau. Okey Beb, ente jalan je Beb. Biarpun yang penting ente ada waktu, ente mau, udah jalan. Jadi kita termotivasi kan. Kalau bisa kita kalkulasikan ya 60-40 lah gitu. 60 pro, 40-nya mikir-mikir itu. Bagus sih janganlah katanya. Nanti waktu itu habis itu Pak. Berarti ada pro dan kontra ini. Oh pasti. Nah jadi bagaimana cara kami itu untuk meyakinkan dari kalangan Alawin tentang ide gagasan terbentuknya Syuban itu Mi? Jadi karena waktu itu kan kita hanya merangkul pemuda dulu. Kita nggak ada ngambil orang tua, kita nggak. Karena kita pemuda, ngambilnya outing kita juga pemuda. Pemuda itu waktu itu kita pengen tuh dari SMP, SMA, pas kuliah gitu kan. Jadi kita nih peserta yang mau kita ambil ini ya pemuda doang. Kita tidak ada dipakai orang tua, hanya kita bersaran ya pendapat segala macam bahwa kita mau bentuk segala macam. Jadi memang ya itu memang kondisi jemaah pro kontra itu biasa gitu kan. Dan tapi alhamdulillah 60% mendukung. Alhamdulillah ya, dan bisa terbentuknya Syuban tadi ya. Nah kalau boleh tahu siapa-siapa saja yang menjadi inisiator dari terbentuknya Syuban di awal berdirinya Syuban itu Mi? Pertama tu kita berduduk, kita bersama Hasan dulu, kita sama Hasan jalan segala macam. Yang namanya ormas sindikat organisasi kan tidak mungkin berdua, itu sudah pasti. Kita macam mana
meyakinkan si A, meyakinkan kawan si B. tadi ya? Kita pasti punya kawan. Oh. Dan kita merangkul karena ini sifatnya untuk Alawiyin, ya kita pasti merangkul. Kita merangkul kawan-kawan. Pertama yang kita rangkul tu adalah kita punya keluarga dan kita bersyahid. Kenal kawan kita yang akan dulu yang kita rangkul, kita yakinkan. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita semuanya itu mendukung kita. Itulah modal awal kita. Modal awal kita tu kita tambah semangat. Kenapa semangat? Karena waktu kita pergi itu kan kita ramai-ramai ini, rombongan, kita rombongan, berenam berlima. Kita ngadap ami-ami kita pun tidak seorang, tidak dua, kita berempat berlima gitu kan. Gitu modalnya. Nah, jadi pas awal-awal tuh kegiatan apa ya yang dilakukan Syuban nih? Yang pasti setelah kita turun lapangan, banyak orang tua kita yang pro untuk mendukung kegiatan seperti ini, ya kita tidak bisa lain, kita ketemuan. Nah, jadi waktu itu tuh kita patok, kita hanya mengundang itu satu kecamatan 20 orang. Jadi kita ada berapa kecamatan itu, ya kita kalkulasikan satu seorang lah. Satu seorang tuh, tapi kita sudah punya PC ya. Artinya kita sudah punya model. Modelnya kita sudah punya. Tinggal model ini kita sampaikan saja sama kawan-kawan. Karena waktu itu kita kan berkawan kan belum begitu meluas, belum. Artinya kemampuan kawan-kawan pun waktu itu kan belum juga seperti sekarang ini kan. Jadi makanya kita bagaimana ide kita nih kita sampaikan dulu dengan kawan-kawan. Dan kita meyakinkan kawan-kawan. Dan alhamdulillah waktu itu dengan pengetahuan sedikit di organisasi, kami berdua dengan kawan-kawan termasuklah almarhum Abi Faisal Al-Mutahar sama Saleh Segap. Waktu itu kita rembuk gimana kita mengundang kawan-kawan. Kita bikinlah undangan ya. Kita bikin undangan. Waktu itu bukan di rumah Al-Fakir, bukan. Waktu itu kita tawarkan di rumah Habib Saleh Segap. Habib Saleh ini kita janjikan, Bib, kata kan, untuk sekarang ini kami lihat tuh antum yang paling pintar, yang paling cocok tuh antum, karena waktu itu yang sepatahun kita tuh mahasiswa dari Kalawi itu kita nggak kenal, nggak ada. Yang kita kan cuma Saleh Segap ya. Jadi waktu itu kita kondisikan Habib Segap yang untuk di rumah beliau acaranya. Cuma karena beliau ada pertimbangan segala macam, akhirnya beliau bukan menolak, tapi beliau bilang cari tempat lain juga gitu kan. Akhirnya saya coba tawarkan rumah Hasan Gampunai. Sama juga akhirnya udah akhirnya rumah kita kan di Gunung Sari Pontianak Barat. Sebelum undangan terlaksana itu kita ngangkat lagi sama guru kita Habib Muhammad tuh. Habib Muhammad guru kita si Syantan, Mi macam mana Mi? Udah kata Mi, ana sama jemaah Syantan turun. Itu mereka kalau nggak salah pakai bis kota. Itu. Jadi itu belum ada motor deh. Masya Allah, ini guru kita ini Masya Allah, Bib. Jadi beliau itu kalau nggak salah bawa pasukan itu lebih kurang 10 orang atau berapa gitu dari utara. Masya Allah, dari utara tuh. Dari utara. Pakai bis mereka. Jadi Ami Muhammad itu dari turun di depan dengan kaki sampai ke rumah saya di Gunung Sari itu. Terus itu sebelum juga undangan itu kita juga agak Medila mantan ketua Rabita. Tapi waktu itu ketua Rabita belum ada, Bib. Jadi Syuban dengan ketua Rabita ini duluan berdiri Syuban. Duluan Syuban karena waktu itu Medila. Waktu kita minta pendapat beliau, nasihat beliau, itu beliau belum jadi ketua Rabita, belum. Jadi beliau kita minta sebagai tokoh masyarakat, tokoh Ami Muhammad sebagai tokoh agama, Ami Dila sebagai tokoh masyarakat. Kita minta dan mereka hadir dan luar biasa mereka hadir dari awal sampai akhir. Ini beliau berdua ini, Masya Allah orangnya. Jadi beliau itu untuk menjadi penasihat dari Syuban tadi ya? Iya, waktu terbentuknya beliau hadir. Masya Allah ya. Hadir. Nah, kalau boleh tahu juga siapa-siapa yang menjadi kawan-kawan Ami pas awal tuh struktural lah. Misalnya
ada bendahara, ada sekretaris. Nah, siapa-siapa tuh ini yang pas awal sekali? Sebelum kita masuk kepada struktur kepengurusan itu kan kita kan rapat nih di rumah saya, rapat dan alhamdulillah waktu itu tuh kita kan undangan 100 orang ya. 100 orang undang karena mewakili. Kita nggak hafal tuh. Kita nggak hafal. Cuma di antaranya itu Yuli itu saya ingat Yuli masih SMP Yuli itu. Terus pokoknya banyak grup-grup utara lah. Itu Alawin di Pontianak ya? Pontianak itu. Seorang. Terus di utara, di Batu Layang juga hadir. Pokoknya total itu kita bikin total hadir itu 100 orang lebih. Insyaallah yang hadir. Cuma yang serunya itu setelah kita kumpul itu tuh kita agak ribut ketika kita bicara nama. Sama dengan ketua Suban, siapa ketua Subannya? Itu yang agak rumit, agak panjang itu. Karena waktu kita jelaskan bahwa tujuan Suban itu adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, untuk saling kenal mengenal, itu mereka terima mereka. Tapi ketika kita bicara nama bentuk, ini agak panjang cerita nama Suban ini. Jadi waktu itu kan saya sendiri itu menyodorkan nama. Waktu itu nama Suban. Kita mengambil kaidah agamanya Asyubanul Yaum bi rijalin ghadin. Asyuban sekarang adalah pemuda yang akan datang kan? Itu artinya kayak gitu lah artinya kalau nggak salah. Sementara Hasan itu mengambil kata-kata dari Imam Ali. Ya. Al-Fatah. Al-Fatah itu pemuda juga kan? Ya. Jadi waktu itu kita ribut bicara nama ini karena memang kita gini cuma 2 aja nama, dan nama lain tidak mau kita. Jadi kalau ada usulkan nama lain kita tolak. Nggak, kita pokoknya forum ini kita hanya bicara nama 2 aja. Saya menyodorkan nama Suban, yang Hasan nama Al-Fatah. Yang artinya sama-sama pemuda. Jadi waktu itu kita agak debat segala macam. Akhirnya Ami Muhammad mereka masukkan lebih enak tuh pakai nama Suban karena lebih enak nyebutnya gitu dan lebih gampang orang mengingatnya gitu kan. Jadi akhirnya Hasan mendengar dari perkataan Ami Muhammad guru kita kan. Akhirnya beliau udahlah menerima ya. Nama Suban itu dari saya. Nama itu dari saya Suban itu. Nah, kita berdua ini nih memang punya udah punya model sebenarnya. Tinggal kita keluarkan ya. Ya. Kita keluarkan sama dengan audien, ini loh menu kita yang mungkin sajikan nih. Tinggal kami ini macam mana meyakinkan saja. Tadi kan. Karena kalau kita ngulang dari awal, kita takutnya tujuan kita tidak tercapai ini. Kita nggak mau forum ini gagal. Iya, kita takut karena kita mengundang jemaah 5 kecamatan ini kita pakai sepeda loh. Oh, Masya Allah ya. Kita pakai sepeda, itu undangan selembar tuh pakai sepeda kita berdua sama Hasan. Oh, ngundang jemaah. Kita nggak pakai HP nggak. Terus 5 itu kita nggak punya HP belum. Jangankan HP kok. Semua kita nggak punya, kita punya sepeda doang ya. Elektronik belum ada. Oh, belum ada semua, belum. Jadi kita 1 hari itu, bukan 1 hari, 3 hari kita undangan. 3 hari sebelum. 3 hari sebelum acara tuh, bukan 3 hari, maksudnya 3 hari selama 3 hari kita nggak undangan. Jadi undangan tuh selesai itu 3 hari baru selesai karena kita kan dari Pontianak Barat, Kota Baru, Timur sampai Batu Layang. Itu berapa orang yang ngantar Umi? Berdua ya. Oh, berdua. Karena jemaah yang kenal cuma 2 orang ya. Saya sama Hasannya yang kenal. Yang lain tak kenal kan. Itu kan jemaah itu kan artinya belum seperti sekarang, belum. Sekarang kan yang kata-kata paling ami-ami aja. Kalau anak-anak kan kadang kita senggol bahu juga gak kenal kan. Jadi akhirnya karena kita takut gagal, kita bikin model. Jadi model itu tinggal kita meyakinkan. Setelah Suban itu udah sepakati, udah kita tuh namanya Suban Alawiyin. Waktu itu belum ada Rabitah, belum. Berarti cuma Suban ya. Alawiyin. Oh, Alawiyin. Suban Alawiyin udah ada. Karena kita kan memang ada ciri khasnya Alawiyin kan. Iya. Tidak mungkin kita Suban tuh, tidak mungkin. Berarti kata-kata Rabita belum? Oh, belum. Itu Rabita itu terbentuk setelah ada Rabita. Jadi ada Rabita baru ada Rabita. Berapa tahun setelah itu ada Rabita? Berapa tahun sih kita nggak tahu, kita lupa dah ya. Kita lupa.
Tapi setelah ada Rabita. Oh, berarti Syuban dulu baru Rabita. Syuban dulu. Oh. Syuban dulu. Syuban lebih tua umurnya daripada Rabita. Tapi Rabita Pontianak. Tapi kalau Rabita Pusat mungkin tua lah. Lebih tua ya. Lebih tua lah. Tapi kalau kita bicara Pontianak ya, bicara Iya, lokal iya. kan. Kalau bicara lokal, Syuban Alawiyin Pontianak itu Dahulu. lebih dahulu dibandingkan dengan Rabita. Nah, Lanjut tadi tuh Mi, bagaimana setelah Ami antar surat, setelah itu kegiatan ya? Cuma ada pengalaman yang agak sedikit apa ya, agak sedikit bukan masalah sih sebenarnya, ujian. Kenapa ujian? Karena hari terakhir kami itu kata undangan itu lagi hujan licin. Pas kita waktu itu mungkin sebab itulah ya, sampai Subannya bisa sekarang umurnya panjang gitu kan dibandingkan sebelumnya. Kita ngelak motor, Hasan itu kan bawa sepeda karena mungkin hujan atau licin kan, kadang kita ngelak motor kami jatuh. Jatuh ke parit. Saudara Hasan itu luka di bibir, saya luka di sini. Ini berjahit nih. Jadi Hasan itu berjahit di bibirnya kan belah nih, jatuh kan. Mungkin sebab itulah kali, sebab kami jatuh itulah mungkin sebabnya. Jadi Suban sampai sekarang ada keberkahnya lah gitu kan. Nah, sampai umurnya bisa kan, kalau kita bicara yang sebelumnya kan 2 tahun bubar, 3 tahun bubar, 4 tahun bubar. Sekarang Suban 27 tahun. Sekarang eksisnya malah makin tahun makin gawenya makin luar biasa gitu. Ya. Makin dahsyat gawenya. Luar biasa, subhanallah. Ya. Nah, jadi inilah barangkali yang perlu adik-adik tahu kan, bagaimana sih sejarah Suban itu. Ternyata kan tidak gampang, tidak apa yang mudah kita bayangkan gitu. Ya, karena tadi semangat karena tadi usaha kan, karena ingin mendirikan Suban dari ya. Nah, setelah itu bagaimana Mi? Belum. Saya baru ingat. Setelah kita bentuk nama Suban kan, setelah itu timbul terjangkit siapa ketua Suban. Ini masalahnya. Siapa ketua Suban? Ini kan kita kan budakan masing-masing tak yang kenal sama audien kan kita berdua nih. Iya. Mereka tuh mana kenal? Berarti cuman ngumpulkan ya tadi ya. Kita cuma Belum ngumpulkan kenal. doang, belum. Maka disitulah kenal aja ya. Bukan, maksudnya yang kenal tuh kami berdua sama peserta aja gitu, sama audien nih. Satu sama lain belum. Oh, yang lain belum. Ada pun kalau kenal pun mereka keluarga, sepupuan, nah itu mungkin kenal. Tapi kalau mereka kenal secara utuh, berkawan belum. Jadi sekarang ini tinggal kita mencari figur. Siapa figur yang cocok untuk memimpin Suban ke depan. Ini penting ini, karena kalau tidak ada ketua, percuma kita kumpul nih. Nama udah ada, bentuk udah ada, ketuanya nggak punya. Kan mustahil kan? Jadi kita giring. Kita jual. Waktu itu, ini Bapak Saleh, minta maaf. Kami jual ente karena waktu itu kami anggap orang yang paling cerdas waktu itu adalah Bapak Saleh. Pertama dia mahasiswa di Polnet. Dan dia orangnya pintar. Dan dia juga orangnya cekatan juga kan orangnya. Jadi kami jual nama beliau. Jadi kita kondisikan. Saleh ini kan termasuk jamaah yang barangkali juga belum dikenal orang gitu kan. Jadi kan sibuknya kan kuliah kan. Jadi tidak ngumpul sama jamaah kan. Jadi kita kondisikan, kita jual figur Saleh ini. Kita jual bahwa Saleh ini begini, mahasiswa, pintar, cerdas. Itu kita giring opini ini. Akhirnya waktu itu mereka bulat aklamasi. Jadi terbentuklah Saleh Segap sebagai ketua umum Suban Alawiyin. Kenapa nggak saya? Saya nggak bisa. Waktu itu kan jemaah bilang kan, kenapa nggak Syarif Mahmud sama Hasan gitu kan ketuanya? Kenapa mesti Saleh gitu kan? Kan itu kan pertanyaan pasti muncul itu. Karena inisiator. Karena inisiator kan itu kan menjadi suatu pertanyaan juga. Ya. Minum dulu ya. Kan ada teman-teman kita, Beb, dia bilang, kenapa nggak ente jadi ketua Suban? Ente udah paham betul kan? Gitu kan kita kan ya mungkin barangkali masalah ekonomi barangkali ya, kita ekonomi itu masih susah, masih marut. Kita belum ada kekuatan apa-apa, belum ada semua. Jadi kita, dan itu saya belum kuliah, tahun 95 itu saya belum kuliah, ini Saleh udah mapan, orang tuanya udah mapan, dan dia pun udah mapan gitu kan. Jadi akhirnya kita giring opini segala macam, akhirnya terbentuklah Saleh sebagai ketua umum, saya sendiri ketua satu. Artinya mendampingi. Hasan ketua 2, dampingi juga.
Sekretarisnya waktu itu saya lupa apakah Usman Yusuf Al-Qadri. Kemarin tuh sekretarisnya saya lupa itu sekretarisnya. Pokoknya kami orang-orang awal lah, orang-orang awal yang bergerak. Dan alhamdulillah itu kawan-kawan ketika Saleh ini kita jual diterima semua, diterima dan mereka sangat semangat itu. Karena mereka memang waktu itu yang ada itu memang Saleh paling unggul. Dari segi umur senior. Ya. Dari segi kuliah, dia kuliah. Ya. Dari segi kerjaan, mapan, dia mapan. Kan berarti cukup nih kan? Cukup. Karena memang kalau ketua kan masih lebih dari yang lain kan. Akhirnya kita pun menggilih Saleh, terbentuk Saleh. Habis Saleh bergerak, baru dalam bergerak. Sebelum bergerak itu kita selamatan dulu, selamatan itu kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita mau selamatan itu pas Nipu Syakban. Iya. Di rumah Oon, Said Usman Al-Qadri di Banser. Itulah selamatan pertama di rumah beliau. Selamatan pertama di rumah beliau. Kita selamatan itu pas bertepatan dengan Nisfu Syakban. Kita ngambil momen yang agama itu ya, momen ibadah kan. Jadi kita ngambil barakah daripada Nisfu Syakban. Itu Nisfu Syakban itu berkahannya. Terus ada 4 poin, itu ada 4 poin. Poin pertama itu poin pertama yang setelah kita rembuk rapat dengan kawan-kawan itu kita sepakati namanya itu adalah Syubat Alawiyin yang pertama, yang keduanya itu kita yang pertama itu kita harus bentuk Alawiyin dulu. Yang orang kita ini harus terbentuk. Itu yang pertama loh. Kita butuh suatu wadah Alawiyin. Yang kedua tuh kita bentuk namanya Syuban. Yang ketiga itu kita tetapkan hari lahirnya 15 Januari tahun 95. Itu sudah ditetapkan dari awal itu. Makanya waktu periode berikutnya itu kita ulang tahun terus. Ulang tahun, selamatan ulang tahun dengan ayam bakar. Doa Rasul, tumpeng kuning. Itu kita lakukan tiap tahun itu. Terus yang gitu berikutnya kita membentuk struktur. Jadi pertanyaan itu adalah strukturnya itu. Strukturnya itu adalah Saleh ketua umumnya, saya ketua 1, Hasan ketua 2. Kalau nggak salah itu Usman Al-Qadri di sekretarisnya. Kalau nggak salah ya. Itu pas terbentuknya lumayan lama ya yang jadi anggota dari Syuban tuh nih. Apakah ramai enggak? Karena ini barang baru, sesuatu yang baru, ya ramai ya. Seperti semut medak gula. Karena kita kan ini kan membaur nih. Saripahnya juga ada. Saripah ini kan seperti apa? Seperti gula gitu kan? Gula kan? Karena Alawiyin ini kalau nggak ada saripahnya sepi nih. Iya. Kita rangkul lah, tapi kita izin kami mau mengajak anak kami untuk fadhal. Dan alhamdulillah satu pun jamaah pun memang nggak dinolak. Oh tadi diizinkan tadi. Diizinkan sebagai apa? Kita tanggung jawab. Iya. Dengan catatan pergi dijemput baik diantar. Jadi kami itu kalau bisa ada kegiatan tuh saripah nih kalau kita tidak bisa jemput kita bilang, kami tidak bisa jemput, kami sibuk. Tapi pulang itu wajib kita antar. Dan yang antar tuh ramai. Itu rombongan. Satu orang tuh yang antar sampai 5 orang, 6 orang antarnya. Iya, semangat lah. Semangat. Sesuatu yang baru itu sangat semangat sekali. Jadi waktu itu kita pulang malam pun orang tuh enggak ini. Orang tua ami-ami kita enggak khawatir enggak. Karena kita buktikan kita balik itu rombongan. Dan saya sendiri sama kawan-kawan sini itu kadang balik itu terakhir. Udah tak ada lagi saripah ada kita ini. Jadi kalau acara-acara tuh barangkali ada orang tua yang ngantar, tapi pulangnya kita selesai dulu. Satu pun ada ketinggalan. Dan itu bumbu. Jadi makanya waktu itu sangat semangat kawan-kawan. Dan bahkan mereka ada yang tidak pulang kalau acara. Karena saking semangatnya. Dan waktu itu Saleh itu telah berani melaksanakan ini halal bil halal pertama. Saleh itu dia udah berani ngadakan. Kalau nggak salah di gedung ini. Kalau nggak salah tuh di gedung ini. Kalau nggak di gedungnya dekat museum, gedung apa nama tuh, atau di dekat ini depan Kodam Lama. Betul bukan. Belum. Pokoknya kalau nggak di gedung museum, kan kita cari paling murah. Iya. Waktu itu kan dana terbatas nih. Kita cari gedung yang paling murah. Yang paling murah itu cuma 2 aja. Di depan kantor wali kota, gedung apa nama tuh? Wali kota yang depan Kodam Lama tuh.
Itu yang pertama itu, keduanya kalau nggak salah tuh dari museum, gedung apa juga saya lupa juga nama tuh. Itu 2 gedung itu. Itu jadi kegiatan pertama itu adalah halal bihalal mengumpulkan syarifah sama syarif. Ini loh kita kenalkan. Udah membaur kenal. Sejak itulah tuh Subhan langsung namanya naik. Lama-lama tuh jadi dikenal ya dari kalangan Alawin tadi, yang mudah dikit jadi makin ramai ya tadi kan. Betul. Berarti di awal-awal terbentuknya Subhan tuh apakah kegiatannya bersifat silaturahmi doang atau ada kegiatan-kegiatan lain seperti sosialnya nih, untuk mengenalkan ke masyarakat atau gimana? Jadi saya sampaikan dulu tuh kami ada namanya temu remaja. Temu remaja seru. Jadi kita dulu tuh saya karena dengan kawan-kawan, janganlah kita ini habis jangan. Kita adakan temu remaja. Temu remaja itu sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali kita keliling. Kita keliling nih kota-kota, kita keliling Batu Layang Timur. Pokoknya temu remaja itu kita laksanakan itu sebulan sekali kita keliling. Temu remaja. Cuma yang asik ini temu remaja ini dimulai dengan pantun. Kalau nggak pantun tak boleh endahkan diri. Jadi mesti pantun. Yang saya ingat tuh apa pantunnya ini? Pantun lucuan. Bukan ikan tongkol, ikan belana, ikan tenggiri, ikan gembong, ikan bawal, ikan semelang. Itulah nama ikan-ikan. Itu kan itu yang membuat Rio kan. Akhirnya pantun waktu itu diisi itu dengan nama-nama ikan, nama-nama buah-buahan, nama-nama tumbuh-tumbuhan. Itu yang jadi kita ingat sampai itu. Itu. Bisa asik atau tadi ya. Jadi alhamdulillah, jadi mereka memang habis acara itu memang bulan-bulan belum pulang. Jadi kita ngobrol, rupa keluarga, rupa silaturahmi, rupa sepupu, rupa keponakan, paman, amia gitu. Jadi dari situ bisa kenal satu sama lain tadi itu ya. Persis, betul. Ada ya kisah-kisah menarik dari kumpulan di situ? Banyak. Semenjak itu mereka ada yang ini taruh ya, Masya Allah. Ada yang bahkan jenjang pernikahan. Sampai nikah banyak. Jangan disebutkan orang tahu semua dah. Itu salah satu semangat itu target akhir. Memang waktu kita dirikan Subhan memang itu nih terakhirnya. Tapi itu jangan kita tonjolkan, jangan. Ya, karena kalau itu kita tonjolkan, itu nanti kalau mereka yang kecewa, nanti mereka lari. Betul. Bahaya itu. Jadi itu tuh mereka ya udah. Karena itu bonus tadi. Ya itu jadi bonus. inti utama kita tuh tadi silaturahim dari satu, mengenal satu sama lain. Betul. Nah, jadi kenal keluarga. Betul. Betul itu. Nah, setelah berjalannya waktu tadi itu di awal ke periode tuh berapa tahun lah? Sehingga ganti lagi ke pemilihan berikutnya gitu. Sebenarnya aturan main itu tuh 2 tahun. Tergantung kesepakatan musyawarah anggota kan. Namanya musyawarah anggota. Ada 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tergantung lah. Cuma kan namanya ini kan organisasi tanpa gaji, tanpa pembiayaan. Jadi kalau saya sebutkan misal Saleh Segap, itu kan ketuanya kan hanya sampai setahun. Kenapa nggak sampai setahun Saleh itu? Karena dia habis jadi ketua Subhan menjelang setahun, beliau kuliah di Unibrau di Malang. Nah, akhirnya beliau mengundurkan diri mengadakan pemilihan. Terbentuklah Iwan Taruna Iwan Kadri sebagai pengganti Saleh. Itu Iwan Taruna tuh kalau nggak salah itu sekitar 4 tahun lah atau berapa tahun itu. Ya kalau mau tahu persis tanya orang langsung kan kita lupa. Nah, cuma kita kalau nggak salah tuh 4 tahun lah. 4 tahun atau berapa tahun itu beliau jadi ketua. Habis itu Hasan Mutahar yang inisiator nih, pendiri ini, dia jadi ketua. Dia jadi ketua Subhan, tapi nggak lama juga, hanya hitungan bulan. Beliau mau pergi mondok di Bekasi, Jakarta, di Bekasi Timur. Setelah itu digantikan oleh Usman Segap, ketua 1 kan, ya. Jadi ketua Subhan. Setelah itu barulah Syafiq, barulah si Syafiq, Nopal Sahab, baru Fauzan, baru Lukman, baru sampai sekarang Ridwan terakhir. Nah, setelah pergantian ketua tadi itu kan di zaman Ami apa kendala utama dari Subhan itu nih?
Ada enggak? Pasti ada lah. Kendala pertama tuh pasti finansial lah deh. Pasti finansial. Karena kita ni apapun kegiatan kita mana jauh dengan finansial. Cuma kita macam mana mengkecilkan dana ini kita kecilkan. Dana yang misalnya kita anggap kita kecil, bisa kecil kita kecil lagi. Bisa kita peras lagi. Jadi memang dari awal itu memang karena jemaah ini gini. Jemaah ini kan Leo ini kan beda-beda. Ada yang ketika diaga senang. Alhamdulillah ya, satu. Kedua ada tipe jemaah tuh tak perlu kau agak, dia nelpon. Beb sini ente, rumah ada kegiatan nih. Tapi ada juga tipikal jemaah kita nih mahal kau jaga. Ya ini nama jemaah. Macam balak bukan ente ya dia kena. Itu bukan jemaah. Ya udah kita jalani semua. Ya. Nah kita pandai-pandai lah ngomong kan namanya kita anak sama sama orang tua kan. Kita bila dia sekarang ini ada kegiatan ni. Kita pandai-pandai lah ngomong kan. Inti itu macam mana kita membina komunikasi sama orang tua. Itu aja. Pengalaman saya sendiri sih biasa orang tua yang keras, yang begini begitu, tapi ketika kita komunikasinya baik, yang seharusnya mereka tidak mengasihi dia ngasih nih. Gitu. Itu banyak kita lakukan dan kita bisa meyakinkan mereka. Nih kalau sekarang nih kalau tidak kita kapan lagi nih jemaah mau kumpul, jemaah mau acara kapan lagi? Mau dijelaskan? Kita mesti rajin. Dan kita acara itu kita ada laporan. Ini jemaah nih saya sampaikan nih. Momen seperti ini saya sampaikan. Kita jemaah itu yang sudah nyumbang itu kita mesti ada laporan. Menimbulkan satu kepercayaan kepada jemaah yang udah nyumbang. Bila perlu kita beri sertifikat terima kasih. Bahwa Ami sudah bantu menyusun acara ini. Ini dari tahun per tahun nih problemnya tetap sama ini, finansial. Nggak bisa kau elakkan ini, nggak bisa. Jadi finansial ini mesti jemaah mesti pikirkan. Pernah juga tuh Beb, Anda sampaikan dengan kawan-kawan pengurus-pengurus itu. Kenapa Syuban ini tidak ada gebrakan bikin usaha sendiri gitu. Usaha apa? Yang usaha ini diterima oleh semua kalangan dan didukung oleh semua kalangan. Usaha apa yang kita yang lakukan. Gimana tapi dengan catatan itu modalnya dari jemaah tapi juga untuk jemaah juga. Tapi jemaah yang harus belanja. Jadi dan juga ini saya sampaikan kepada jemaah-jemaah ini kalaupun istilahnya mau jual dengan harga pasaran. Misalnya harga A ini pasarannya 1.000, jual 1.000, jangan lebih kan. Sama pasaran gitu kan. Kalau kita mau bersaing gitu kan. Tapi memang ya nama tipikal ketua-ketua ini kan beda-beda. Ada yang ketuanya yang maunya enteng-enteng aja. Ada yang ketuanya yang mau berjuang keras, mau kerja keras. Ada juga ketuanya yang mau tahu bersih, ada. Tipikal ketua masing-masing lah, beda-beda. Jadi lewat pendekatan dan cara Ami untuk meyakinkan Ami tadi itu sehingga bisa dapat dia pendanaan di kegiatan awal tadi. Nah, kira-kira apa pesan dan kesan Ami ini untuk Syuban ke depannya dan generasi penerusnya Ami? Kalau pesan dan kesan sih ya selama ini memang namanya ormas biasa lah ya. Ada pasangnya, ada surutnya, itu biasa. Cuma jangan sampai kalau surut tidak pasang-pasang itu bahaya. Jadi biarlah pasang lama, sebentar surutnya tidak apa-apa. Itu umum. Itu di mana-mana ormas sama. Jatuh, bangun biasa. Tapi jatuh mesti bangun. Ya, jangan jatuh nggak bangun itu bahaya itu. Jadi Syuban memang ada beberapa ketua yang saya lihat pantau itu memang ada berapa yang betul-betul tidur. Ada. Artinya ketika dia terpilih setahun pertama aktif habis itu tidur. Langsung tidur, tiba-tiba bangun langsung pemilihan. Lalu ustaz segala macam kan. Karena memang ya kita kan nggak bisa ya. Bukan orang kan masing-masing beda-beda kan. Ya kita toleran itu. Jadi kita maklumi. Cuma alhamdulillah saya sendiri
Memang saya pantau. Hmm. Dari zamannya Saleh sampai sekarang ini memang saya pantau, walaupun saya tidak terlibat langsung di kepengurusan atau apapun di Subban, tapi secara secara hubungan itu tetap saya pantau. Dan itu Anda boleh tanyakan ketua yang pertama sampai ketua sekarang, pernah nggak Mahmud ini nggak tanya? Pasti saya tanya, pasti saya telepon. Apa masalahnya? Apapun ke dalam lapangan itu ya saya tanya, karena ini adik-adik saya loh. Siapa lagi yang mau membina mereka? Siapa lagi yang mau perhatikan mereka kalau bukan kita? Ami-ami kan? Dulu ada yang panggil abang, saya panggil Ami, tidak apa-apa. Terus harapan saya itu kan kepada Subban sekarang ini kan memang hasil pantauan saya ya sudah cukup, ini udah banyak kemajuan ya. Artinya inovasi terobosan baru itu kayaknya udah kelihatan ya, udah kelihatan. Dan program-program yang dulu nggak pernah sekarang ada gitu. Yeah. Dan sekarang ini saya lihat yang baru ini, pesan baru ini betul-betul mau memanfaatkan media ya. Dapat media komunikasinya, media elektroniknya, media masanya, semua nampaknya diaktifkan semua ini. Dan ini suatu hal yang sangat bagus, berarti kita ikut. Ya betul. Berarti kita ikut menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Perkembangan zaman tadi. Zaman tadi, itu betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya ini kepada kepada Subban sekarang ini ada, kalau udah acara-acara kegiatan itu kalau dapat jangan terlalu membebankan. Nah itu artinya Anda silakan adik-adik silakan membuat suatu kegiatan apapun, no problem, tidak masalah. Cuma jangan membebani kalau nggak ada jemaah, nggak batu kecil, nggak ada acara, itu jangan. Macam mana kita, karena udah umur 20 tahun ini udah mandiri loh. Udah sangat mandiri, karena kita bukan lagi anak-anak nih. Ya, betul. Usia 27 ini bukan lagi anak-anak, udah remaja setengah matang ya. Nah, udah hampir setengah dewasa kan. Jadi saya harapan ini ke depan ini memang mandiri, Subban ke depan udah mandiri. Dan jangan bergantung dengan finansial ami-ami kita, jangan. Karena ami-ami kita juga masing-masing juga punya kesibukan ya. Tuh yang berikutnya, kalau dapat ada usaha mandiri yang bentuk apa, silakan Anda terjemahkan sendiri dengan kawan-kawan. Apa sih usaha mandiri yang sangat modal dikit, faedahnya ada gitu, dan itu diterima oleh kalangan Alawi dan dipakai juga, digunakan juga. Apa itu terserah, silakan ya. Yang keempat itu ya Saudara Ridwan sekarang sebagai ketua umum Subban ini, sekarang udah udah harus juga setelah Subban ini nih Anda ini tinggalkan apa gitu. Jadi jangan Subban ini ketika Anda tinggalkan seperti ayam kehilangan induk gitu. Jangan. Nanti takutnya tidak ketemu induknya. Jadi Anda nanti kalau udah meninggalkan Subban ini mesti artinya tinggal jalan saja, Warisannya. Nanti itu adik-adik ke depan. Iya betul, saya setuju. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai Subban ini kehilangan induknya. Karena pengalaman yang lama-lama itu ada beberapa dekade itu seperti itu, kehilangan induknya, kehilangan bentuk, kehilangan segala macam. Tidak tahu arah jadi tadi. Jadi akhirnya vakum. Vakum yang kelama-lamaan itu bahaya. Bahaya. Jadi cuma saya sekarang ini melihat memang Subban sekarang udah luar biasa, kiprahnya luar biasa, dan alhamdulillah sekarang saya lihat udah ini, artinya diterima dah. Subban sekarang diterima oleh kalangan tua, kalangan muda, anak-anak juga udah terima. Begitu dengan nama Subban, mereka udah tahu, oh ini Subban. Alhamdulillah bisa dikenal oleh masyarakat luas tadi. Nah, demikian hasil dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Hal yang dapat saya ambil kesimpulan yaitu, yang pertama yaitu dari pesan dari Ami itu, ikuti perkembangan zaman sehingga Subban bisa eksis terus. Nah, yang kedua,
bagaimana caranya Syuban itu bisa mandiri dalam finansial, mandiri dalam mencari dana-dana sehingga bisa menghasilkan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan dengan secara mandiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu tinggalkan warisan untuk adik-adik ke depan sehingga Syuban menjadi lebih eksis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Rifki ya, Rifki Segaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Rifki yang sudah mewawancarai saya segala macam, dan juga saya minta maaf kalau ada salah omong, salah cakap dengan saudara Bawa Cara dan juga dengan adik-adik. Saya juga minta maaf kalau ada salah. Ya, barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang, ada lebih, saya mohon maaf. Nah, demikianlah bincang-bincang bersama salah satu inisiator kita, Ami Mahmud Al-Mutahar. Nah, semoga dari bincang-bincang ini mendapatkan manfaat, dan saya memohon maaf apabila terjadi ada kesalahan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ami Mahmud udah menerima kami dengan baik. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.